Oke, bisa kita mulai ya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah terdengar, Nars. Oke, baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, siang hari ini saya akan menjelaskan salah satu topik praktikum yang kemarin sempat tertunda pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini, yaitu tentang bagaimana pemberian terapi cairan pada anak. Nah, nanti di sini akan kita review sedikit tentang komponen-komponen cairan di dalam tubuh. Kemudian nanti akan kita bahas salah satu apa ya, terapi cairan, salah satu terapi cairan pada anak, di mana yang akan banyak kita bahas di sini adalah kondisi pada anak yang membutuhkan penambahan cairan parenteral yang sifatnya rumatan atau maintenance. Sedangkan nanti pemberian terapi cairan yang sifatnya resusitasi cairan itu akan kita bahas di keperawatan kritis dan juga di mata kuliah keperawatan anak sakit kronis ya. Jadi yang fokus kita pada hari ini adalah terapi cairan yang maintenance atau rumatan. Oke, eh, sekarang kita akan review sedikit tentang komponen cairan di dalam tubuh. Bahwa dalam tubuh manusia itu komponen utama penyusun berat badan tubuh kita itu adalah air yang disebut sebagai total body water atau TBW, di mana prosentase TBW ini bervariasi tergantung dengan usia individu atau usia manusia, di mana semakin tinggi usianya, maka prosentase TBW-nya ini akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, sehingga pada individu dengan usia bayi itu memiliki prosentase TBW yang paling besar. Kemudian seiring dengan naiknya usia, seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan naiknya usia, maka prosentase TBW-nya itu akan semakin turun. Sehingga di dalam rentang usia manusia itu yang paling tinggi prosentase TBW-nya adalah bayi, yaitu bayi baru lahir, sedangkan yang paling sedikit prosentase TBW-nya itu adalah lansia. Nah, bayi sendiri itu ternyata dibagi lagi bahwa bayi yang lahirnya itu kurang bulan atau prematur, di mana lahirnya dengan usia gestasi atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu, itu prosentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang lahirnya aterem atau cukup bulan. Di mana kalau bayi aterem itu ke prosentase TBW-nya 75%, sedangkan bayi prematur itu mencapai 90% TBW-nya. Dengan melihat ini, makanya pada bayi, terutama bayi prematur, kalau dia mengalami kehilangan cairan, misalkan dari diare, muntah, ataupun rute yang lain, itu akan sangat cepat mempengaruhi keseimbangan di dalam tubuh. Kenapa? Karena mayoritas komponen di dalam tubuh dia itu adalah air. Nah, ini untuk prosentase pembagiannya. Aduh, maaf. Nah, bentar. Jadi untuk persentase pembagiannya TBW ini berdasarkan lokasinya dibagi menjadi intraseluler dan ekstraseluler, di mana mayoritas itu berada di dalam intraseluler, artinya di dalam sel kita, sedangkan minoritasnya yaitu sekitar sepertiga itu berada di ekstraseluler atau di luar sel, di mana di luar sel ini dibagi lagi nanti yaitu di intravaskuler yang kita sebut sebagai plasma atau serum. Jadi cairan yang berada di dalam pembuluh darah dan cairan yang berada di luar pembuluh darah. Di mana di luar pembuluh darah ini masih dibagi lagi yaitu di interstisial dan juga di transseluler. Ini gambaran prosentase TBW tadi ya, bahwa mayoritas yang paling besar prosentase TBW itu berada di usia bayi atau newborn gitu ya. Nah, pada anak itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan
dewasa. Di mana ini adalah beberapa karakteristik atau beberapa kekhususan pada bayi dan juga anak, khususnya bayi ya, sehingga mereka lebih rentan mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Di antaranya bahwa bayi usia kurang dari 6 minggu itu tidak dapat menghasilkan apa namanya air mata. Kemudian pada anak yang anak yang lebih kecil itu maka prosentase cairannya itu lebih besar seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian anak infan atau bayi itu cenderung memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengkonsentrasikan urin, sehingga kalau pasien atau orang dewasa itu dalam kondisi intake cairannya itu berkurang, maka tubuh ikut tubuh kita itu akan secara otomatis melakukan penyesuaian dengan cara membuat urin itu menjadi lebih pekat supaya nggak terlalu banyak cairan yang dikeluarkan gitu ya. Tapi pada bayi berbeda, bayi tidak bisa melakukan hal itu. Entah itu intake-nya berkurang atau tidak, cenderung output atau urinnya itu tetap, sehingga saat intake cairan itu berkurang, outputnya itu tetap, sehingga anak cenderung lebih mudah mengalami ketidakseimbangan cairan. Kemudian bayi dan juga anak yang berusia muda, luas permukaan tubuhnya itu relatif lebih besar, sehingga eh, penguapan di seluruh permukaan tubuh itu relatif lebih besar dibandingkan orang dewasa, sehingga IWL atau invisible water loss atau kehilangan cairan yang tidak terlihat, salah satunya melalui penguapan di permukaan tubuh, itu cenderung lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Kemudian pada jumlah jumlah cairan yang dibutuhkan untuk mengeluarkan sampah-sampah hasil metabolisme dari dalam tubuh bayi dan anak itu cenderung jumlahnya lebih besar. Sehingga tadi urinnya akhirnya yang dikeluarkan pun juga lebih banyak. Dan banyak lagi seperti karakteristik yang lain adalah fungsi ginjal yang masih imatur, kemudian cenderung lebih sering mengalami diare, sehingga kekhususan atau karakteristik-karakteristik inilah yang menyebabkan bayi dan anak itu rentan mengalami ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, ini adalah komposisi elektrolit di dalam tubuh, di mana natrium itu tinggi di dalam ekstrasel, sedangkan kalium tinggi di intrasel dan seterusnya. Nah, secara umum terapi cairan atau pemberian cairan melalui pembuluh darah atau melalui parenteral, jadi pemberian cairan melalui infus itu sama dengan pemberian cairan melalui parenteral sama ya, atau pemberian cairan melalui pembuluh darah sama, istilah, hanya berbeda istilah saja. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu terapi cairan resusitasi dan terapi cairan rumatan. Kalau terapi cairan resusitasi ini adalah untuk menggantikan kehilangan cairan yang besar. Jadi misalkan pasiennya mengalami diare berat sehingga sampai mengalami dehidrasi berat. Nah, itu kan pasiennya mengalami kehilangan cairan yang banyak sehingga kita harus ganti dengan sejumlah cairan yang besar dan dalam waktu yang singkat. Itu resusitasi. Sedangkan kalau terapi cairan yang rumatan ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu kebutuhan cairan untuk memenuhi kebutuhan harian dia, di mana pasiennya tidak banyak mengalami kehilangan cairan, yaitu tujuannya untuk memasok kebutuhan cairan harian, memasok kebutuhan hariannya saja, di mana cairan yang akan kita berikan sebagai cairan rumatan itu ada kandungan air, elektrolit, dan juga glukosa. Kalau kalau kan pada anak, beda halnya dengan terapi rumatan atau istilah lainnya adalah terapi maintenance pada dewasa. Itu kandungannya hanya air dan elektrolit saja. Tapi kalau pada anak itu ada kandungan glukosa di dalam. Jadi apa sih yang dimasuk kebutuhan cairan maintenance yang akan kita bahas siang hari ini, yaitu
sejumlah air yang dibutuhkan untuk mengganti kehilangan air wajib. Jadi secara normal dalam kondisi tubuh kita normal itu kita mengalami kehilangan cairan melalui apa saja, melalui IWL atau invisible water loss. Dari mana invisible water loss itu? Dari penguapan cairan dari seluruh permukaan tubuh kita. Kemudian dari pernafasan, itu termasuk IWL juga. Pernafasan itu kan kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 dan H2O. Nah, H2O itu kan air ya. Itu masuk dalam kategori IWL. Kemudian kehilangan cairan yang lain adalah dari keringat. Kita pasti berkeringat setiap hari dalam kondisi sehat ya. Kemudian pengeluaran cairan lewat urin dan feses. Nah, untuk mengganti semua kehilangan cairan wajib yang setiap hari kita keluarkan, itu maka kita membutuhkan sejumlah cairan, di mana itu disebut sebagai kebutuhan cairan maintenance. Seperti yang sering kita dengarkan kalau orang dewasa itu minimal 2 liter sehari input cairannya. Nah, itu adalah input cairan maintenance atau rumatan, yaitu kenapa kok perlu 2 liter? Karena diperkirakan kehilangan cairan tubuh kita dalam kondisi normal sehari-harinya itu sekitar 2 liter per hari. Jadi masuknya pun juga harus segitu minimal. Nah, kehilangan cairan ini akan berubah karena status penyakit, misalnya demam, itu otomatis akan naik IWL-nya sehingga jumlah cairan yang masuk pun juga akan bertambah juga. Kemudian pasien mengalami diare, berarti ada kehilangan cairan melalui rute abnormal. Itu juga akan meningkat kebutuhan cairannya dan seterusnya. Misalnya pasien kumbah lambung. Kumbah lambung itu misalnya pasien mengalami keracunan. Misalnya pada pasien yang apa namanya keracunan secara peroral, misalkan keracunan makanan, kemudian akan kita bersihkan racunnya yang di dalam abdomen itu dengan pemberian cairan yang langsung dikeluarkan. Itu namanya kumbah lambung. Itu juga akan meningkatkan kebutuhan cairan. Sehingga perawat itu perlu mengkaji kondisi-kondisi yang mungkin meningkatkan ataupun menurunkan kebutuhan cairan. Apa saja kondisi-kondisinya? Yang pertama, kondisi peningkatan yaitu dalam kondisi demam, di mana demam ini akan meningkatkan kebutuhan cairan, yaitu setiap naik 1 derajat dari rentang normal, maka kebutuhan cairannya pun juga akan naik 10-12% dari total kebutuhan harian. Kemudian kondisi muntah, diare, kemudian pasien dengan gagal ginjal, pasien dengan diabetes insipidus, di mana urinnya urinnya meningkat ya. Kemudian pasien luka bakar, pasien shock dan sebagainya. Bayi dengan terapi fototerapi, bayi yang diletakkan di radian warmer itu juga akan meningkatkan IWL sehingga kebutuhan cairannya akan meningkat juga. Kemudian sebaliknya, beberapa kondisi berikut ini adalah kondisi yang kita perlu turunkan kebutuhan cairannya. Misalkan pasien dengan CHF. CHF itu congestive heart failure atau pasien dengan gagal jantung karena fungsi jantungnya menurun sehingga cairannya perlu direstriksi atau dikurangi supaya tidak meningkatkan beban jantung. Pasien dengan gangguan enzim ADH, pasien dengan pemasangan ventilasi mekanik itu juga menurunkan kebutuhan cairan harian dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan cairan rumatan atau cairan maintenance ini? Kita hitungnya berdasarkan berat badan pasiennya. Oh ya, ini materinya sudah saya share juga di Broad. Silakan teman-teman mendengarkan penjelasan saya dengan sambil menyimak materi yang sudah saya share di Broad. Atau saya apa namanya? Saya kirim lewat chat juga ya sebentar.
Materinya sudah saya share di chat. Jadi teman-teman bisa mendengarkan penjelasan saya sambil menyimak file yang sudah saya kirimkan ke chat ya supaya lebih mudah memahami juga. Jadi cara menghitung kebutuhan jumlah kebutuhan cairan harian atau maintenance atau rumatan itu berdasarkan dengan berat badan anak, di mana penghitungannya adalah menggunakan rumus, ini namanya rumus holiday segar. Nama rumusnya adalah rumus holiday segar, di mana rumusnya itu adalah 10 kilogram dari 10 kilogram pertama dari berat badan anak itu kita kalikan 100, kemudian 10 kilogram berikutnya kita kalikan 50 berat badan si anak, kemudian sisanya berapa itu kita kalikan dengan 20. Kemudian kalau anaknya dalam kondisi demam, di mana naik di atas di atas rentang normal suhu normal itu kan 36,5 sampai 37,5 ya. Kalau suhunya naik di atas 37,5, maka setiap 1 derajat kenaikan itu akan meningkatkan 10% kebutuhannya. Jadi misalkan pasiennya sekarang demam dalam suhu 38,5, berarti kan naik 1 derajat. Maka jumlah kebutuhan cairan hariannya setelah kita hitung menggunakan rumus ini, kita tambahkan lagi dengan 10% dari total jumlah cairan yang sudah kita dapatkan dengan rumus yang pertama ini. Kemudian kita perlu pertimbangkan juga misalkan pasiennya dengan diare, di mana kalau pada diare itu akan kehilangan apa namanya elektrolit kalium ya, maka kita perlu pertimbangkan juga penambahan cairan yang mengandung kalium dengan cairan KN3A atau KN3B. Nah, setelah kita ketemukan jumlah cairannya tadi, jumlah total cairannya dalam 1 hari, kita akan menghitung bagaimana pengaturan tetesannya. Kalau pasiennya tidak menggunakan infus pump, maka kita perlu menghitung tetesan infusnya. Tapi kalau pasiennya menggunakan infus pump, kita tidak perlu kita hitung tetesannya. Cukup kita masukkan jumlah cairannya tadi, kita setting ke alat infus pump, kemudian waktunya dihabiskan dalam berapa jam, kita masukkan dulu juga ke infus pump. Nanti otomatis alatnya ini akan menghitung sendiri kecepatannya. Nah, praktek penggunaan infus pump ataupun syringe pump nanti akan kita bahas lebih lanjut di mata kuliah keperawatan kritis. Untuk sekarang, kita akan menghitung apabila cairannya itu diberikan tanpa menggunakan alat infus pump seperti itu. Rumusnya bagaimana? Jumlah cairan tadi yang sudah kita hitung jumlahnya berapa dapatnya dikalikan dengan faktor tetes, kemudian dibagi dengan berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menghabiskan cairan itu, tapi waktunya dalam menit. Jadi kalau misalkan waktunya itu dalam jam, maka kita perlu kalikan dengan 60. Maka nanti hasilnya kita akan peroleh berapa jumlah tetes per menitnya. Nah, itu yang kita atur di infus setnya dengan menaikkan atau menurunkan roller clamp dalam infus setnya. Nah, untuk faktor tetes ini ada 2, yaitu faktor tetes yang kita gunakan sebagai konstanta pengali tadi. Ini faktor tetes ini ya. Ini ada 2 jenis, yaitu faktor tetes yang mikro dan faktor tetes yang makro. Faktor tetes mikro ini biasanya untuk bayi di bawah 1 tahun. Itu kalau pada bayi kita gunakan faktor tetes 60 tetes per menit. Tapi kalau untuk anak di atas usia 1 tahun dan juga dewasa, kita gunakan faktor tetes yang makro. Di mana untuk faktor tetes makro ini yang paling umum dipakai adalah 20. Ada juga yang menggunakan 15 tetes per menit. Kita lihat dari mana? Dari kemasan infus setnya. Karena kadang-kadang beda pabrikan, beda merek dari infoset itu berbeda. Sehingga untuk memastikan faktor tetes berapa dari infuset atau selang infus yang kita pakai, itu kita bisa lihat di kemasan selang infusnya atau kemasan infusetnya. Di situ nanti akan tertera 15 atau 20 drops per mili atau 15 atau 20 mili tetes per mili seperti itu. Faktor tetes itu maksudnya apa sih? Jadi faktor tetes itu adalah
cairan dalam 1 mili itu dirubah, dikonvert menjadi berapa tetes gitu ya. Artinya kalau infus set atau selang infus itu faktor tetesnya 15, maka dengan menggunakan selang infus itu, maka 1 mili cairan itu dikonvert atau setara dengan 15 tetes. Sedangkan kalau selang infus yang memiliki faktor tetes 20, maka selang infus itu eh, dalam 1 milinya itu setara dengan 20 tetes. Seperti itu. Nah, untuk jenisnya, tadi kan kita sudah hitung jumlahnya. Kemudian untuk jenis cairannya itu ada beberapa macam untuk cairan rumatan atau maintenance ini ya. Eh, Jenisnya yang pertama adalah cairan C1. Ini pasti pada teman-teman sudah sangat familiar karena sering kita jumpai di laboratorium. Misalkan cairan RR atau ringel laktat atau cairan NaCl 0,9%. Itu untuk cairan cairan rumatan pada pasien dewasa. Ini untuk pasien dewasa. Jika kita tidak akan kita bahas. Kemudian untuk yang anak-anak, cairan rumatan anak-anak itu ada cairan C11, C12, C14, dan C15. Ini kandungannya eh, apa namanya? Ada kandungan dextrose di dalamnya. Dextrose terlarut di mana dextrose ini terlarut dalam NaCl, tapi NaCl-nya itu tidak utuh 0,9%. Berbeda dengan cairan C1 tadi. Kalau cairan kita bahas dari bawah dulu. Kalau cairan C11 ini artinya atau komposisinya atau isinya itu adalah dextrose 5% yang terlarut dalam NaCl 0,9% seperti NaCl biasa. Jadi cairan C11 ini cairan NS biasa tapi di dalamnya itu terlarut dextrose 5%. Kalau C12 itu tetap ada dextrose di dalamnya yaitu dextrose 5% yang terlarut dalam dua ini artinya setengah ya, setengah NS biasa. Kalau NS biasa tadi 0,9, maka setengahnya dari 0,9 adalah 0,45. Sehingga pada cairan C12 itu komposisinya adalah dextrose 5% yang terlarut dalam 0,4% NaCl. Begitu juga cairan C14. C14 ini dextrose 5% yang terlarut di dalam 1/4 NS biasa. Jadi 1/4-nya 0,9 itu berapa? 0,225. Yang terakhir C15 ini yang agak berbeda dari cairan yang lain. Kalau yang C15 dextrose-nya lebih tinggi, yaitu dextrose-nya 10% yang terlarut dalam 1/5 NS biasa. Jadi 1/5 dari 0,9%, yaitu 0,18. Untuk indikasinya C11 ini untuk anak usia di atas 5 tahun. Kemudian C12 ini 3 sampai 5, C14 3 bulan sampai 3 tahun, sedangkan yang C15 yang dextrose-nya lebih besar itu untuk bayi usia mulai usia 3 hari sampai 3 bulan. Jadi semakin besar usia anaknya, dia cairan yang diberikan itu semakin lama semakin mirip dengan cairan dewasa ya. Kalau cairan dewasa kan cairan rumatan pada dewasa kan cuma NS 0,9. Ini kan kalau hampir mirip sama cairan rumatan untuk anak usia di atas 5 tahun sama nih NS-nya 0,9 cuma ada dextrose-nya 5%. Kalau di bawahnya lagi dextrose-nya lebih turun lagi yaitu untuk anak 3 sampai 5 tahun dextrose 5%, NS-nya lebih turun lagi yaitu 0,45%. Usia di bawahnya lagi yaitu usia 3 bulan sampai 3 tahun, dextrose 5% tetap terlarut dalam NS yang komposisinya lebih kecil lagi dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi semakin semakin besar usia anaknya, cairannya semakin mirip dengan cairan rumatan pada pasien dewasa. Nah, ini adalah contohnya. Kalau ini cairan apa, Dek? RLNS ini cairan apa? C1 ataukah C11 ataukah C12 atau C14 atau C15?
RL sama NS ini. C1 nurse. C1 betul. Kemudian kalau ini, yang ini cairan apa? Berarti kalau kita lihat komposisinya ini. Ini sebelah kiri cairan apa? C1.4. Sebelah kiri, sebelah kiri. C1.2. Ya, C12, betul. Kalau yang sebelah kanan, ini C berapa? C14. C14. Kalau ini sebelah kiri, C15. C15. Kalau ini C1. C1, C11. ya C11, betul. Oke, untuk resusitasi cairan kita tidak akan bahas di sini, nanti akan ada di mata kuliah keperawatan anak sakit kronis dan terminal dan juga di keperawatan kritis nanti untuk yang cairan resusitasi. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soalnya. Belum ada? Kalau belum kita coba lihat, kita coba lihat di contoh soalnya. Nah, ini coba dikerjakan 5 menit. Nurse Lia, saya mau mencoba menjawab, boleh Nurse? Iya, silakan. Siapa? Atas nama siapa? Saya Muhammad Andres Garto dari R4, Nurse. Oh iya, Andre. Silakan Andre. Baik, izin menjawab ya, Nurse. Mungkin nanti bisa kita koreksi bersama-sama. Kalau dari jawaban saya itu, di soal diketahui berat badan anak adalah 18 kilogram. Nah, 18 kilogram itu saya bagi menjadi 2, ada 10 kilogram pertama sama 8 kilogram berikutnya. Kalau yang 10 kilogram pertama itu berarti 10 dikalikan 100 mililiter. Sesuai dengan rumusnya, hasilnya adalah 1000 mililiter. Kemudian yang 8 kilogram berikutnya dikalikan 50 mililiter sesuai dengan rumusnya sehingga didapatkan hasil 400 mililiter. Kemudian untuk total kebutuhan cairan yang dibutuhkan oleh anak dalam waktu 24 jam itu tinggal kita jumlahkan, yakni ada 1000 ml plus 400 ml, sehingga kebutuhan cairan pada anak 1400 ml per 24 jam. Kemudian untuk yang B, untuk kecepatan pemberian cairan parenteral dengan infus faktor tetesnya 20, itu berarti kebutuhan cairan tadi, jumlah cairan yang dibutuhkan ada 1400 dikalikan faktor tetesnya 20 dibagi 24 kali 60. Jadi ketemu sekitar 19,4. Sehingga untuk kecepatan pemberian cairan melalui infus itu sekitar 19 sampai 20 tetes per menitnya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Nurse dari saya. Oke, terima kasih Andre ya tadi. Panggilannya Andre ya. Iya Nurse. Terima kasih Andre atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin
menambahkan atau mungkin memiliki jawaban yang berbeda dari Andre? Nurse izin untuk memberi sanggahan ya, Nurse. Kan Oke, di sini siapa namanya? Oh iya, saya Irina Putri dari R1. Ini kan suhu Iya. anaknya 38,5 ya, Nurse. Hmm. Nah, kan suhu tubuh normal itu eh, 37 37,5 ya, Nurse. Nah, setiap suhunya naik itu kan ada peningkatan kebutuhan cairan 10% kalau nggak salah tadi. Berarti seharusnya jumlah yang dikatakan Andre tadi itu ditambah 10%. Kalau misal seharusnya kan 1.400, berarti ditambah sekitar 140 karena naik 1 derajat kayak gitu. Berarti harusnya sekitar 1.540, Nurse. Oke, untuk kecepatannya berapa dengan 1540? Kecepatan pemberian infusnya. Halo? Eh, untuk itu belum saya hitung, Nurse, belum selesai. Oke, oke ya. Ya, mohon maaf, Baik. Nurse. Oke, terima kasih atas jawaban Iren dan juga Andre. Secara langkah-langkah penghitungan sudah tepat dari Andre ataupun Iren. Cuma saja tadi Andre belum menambahkan peningkatan kebutuhan cairan akibat pasien yang demam gitu ya. Jadi betul tadi jawaban dari Andre bahwa penghitungan kebutuhan cairan rumatan atau kebutuhan cairan harian itu rumusnya dengan menggunakan Holiday tadi ya, 10 kilogram pertama berat badan dikalikan 100, 10 kilogram berikutnya dikalikan 50. Karena pasiennya 18 berat badannya, jadi 10 kilogram pertama dikalikan 100 hasilnya 1000, kemudian 8 kilo berikutnya dikalikan 50 hasilnya 400, maka jumlahnya adalah 1400. Karena pasiennya demam, di mana suhunya naik 1 derajat di atas rentang normal. Suhu normal kan 36,5 sampai 37,5, di mana naiknya 1 derajat, sehingga kita tambahkan kebutuhan cairannya dengan 1 derajat dikalikan 10% dikalikan dengan kebutuhan cairan yang sudah kita hitung tadi, yaitu 1400. Maka 10%-nya dari 1400 adalah 140. Sehingga dalam kondisi saat ini pasiennya demam, itu kebutuhan cairannya adalah 1400 ditambah 140. Jadinya adalah 1540. Nah, dengan 1540 tadi, berapa kecepatan pemberian infusnya? Berarti 1540 dikalikan dengan faktor tetes yang dipakai, yaitu faktor tetesnya adalah 20, dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan cairan ini, yaitu 24 jam dikalikan dengan 60. Jadinya berapa? Ada yang sudah menghitung? Izin menjawab, Nurse. Ya, Dari hitungan saya 21,38. iya 21,3 ya. Jadi sekitar 21 tetes per menit. Kalau koma-koma kan kita sulit ya untuk mengatur ketetesan infusnya. Jadi sekitar 21 tetes per menit. Nah, gimana cara mengatur 21 tetes per menit ini? Eh 20 kita kita perlu mencari 21 ini untuk ke angka 60. Untuk ke angka 60 itu kan 21 itu perlu dikalikan 3 ya. Jadi setiap hampir apa namanya ya? Kalau mau menjadi 60 itu kan perlu dikalikan sekitar 3 gitu ya. Jadi untuk mengatur kecepatan 21 tetes per menit itu berarti sekitar 3 tetes itu akan menetes 1 tetesan infus gitu. Jadi kita untuk pengaturan awal berarti kita coba lihat tetesan infusnya sambil kita pegang roll clamp-nya itu yang untuk menaikkan dan menurunkan itu kita pegang, kemudian kita lihat apakah setiap 3 detik itu sudah menetes 1 tetes cairan. Kita lihat 1, 2, 3 tes, 1, 2, 3 tes gitu ya. Apakah sudah mendekati angka itu? Setelah sekitar 3 detik itu bisa menetes 1 tetes infus, baru kita
observasi selama 30 detik. Apakah sekitar 30 detik atau 60 detik, apakah sudah benar settingan kita bahwa dalam 60 detik itu ada 21 tetes infus gitu ya. Itu cara setting awal dari tetesan infusnya. Seperti itu. Berikutnya soal yang kedua. Coba ini silakan dikerjakan. 5 menit. Benar, saya mau coba lagi, boleh, Ners? Oh iya, oke silahkan. Baik, untuk soal yang nomor 2 itu kurang lebihnya sama, tapi bedanya ada di berat badan pasien. Kalau yang di soal nomor 2 itu berat badan pasien 16 kilo ya, Nes, kalau tidak salah. Iya, 16 kilo. Nah, itu berarti 10 yang pertama dikalikan 100, hasilnya 1000. Kemudian 6 kilo yang berikutnya dikalikan 50, hasilnya 300. Kemudian total kebutuhan cairannya 1000 ditambah 300, yakni Sebentar Andre, ini soalnya yang ini yang saya share di layar. Mungkin sedikit berbeda dari yang file yang saya kirim ya. Ini yang pakai yang ini. Berat badannya. Oh iya, oh bentar, Nes. oke. Kalau seperti itu berarti 20 kilogram pertama dikalikan 100, hasilnya 2000. Sambil ngitung ya, Nes, ya. Soalnya tadi ngitung yang ada di PPT. Iya, boleh, Hasilnya boleh. hasilnya 2000. Per 10 kilogram ya, per 10 kilogram mengalikannya. 10 kilogram pertama dulu, 10 kilogram kedua, Iya. baru sisanya. Oh ya, berarti eh iya, berarti 2000 ya, Nes, ya, yang pertama itu. 10 Yang kilogram pertama dikalikan 100, hasilnya 1000. Kemudian untuk 10 gram yang kedua dikalikan 100, hasilnya juga 1000. Kemudian yang 5 kedua kilo. dikalikan 50. Yang 10 kilogram kedua dikalikan 50. Oh iya, 10 kilogram yang kedua dikalikan 50, berarti hasilnya 500. Kemudian untuk yang berat yang ketiga itu kan 5 kilogram ya, Nes, berarti sisanya dikalikan berapa nih sih? Ya, 5 kilogram dikalikan 20. Oh ya, yang lebih dari 20. Berarti 5 kali 20 ada 100. Berarti untuk totalnya ada 1600. 1600 itu berarti nanti kita tambahkan 20% karena demam. Iya, kita tambahkan 20% ya, Nes, berarti. Penambahannya tergantung dengan peningkatan suhu tubuhnya. Suhu Suhu. tubuhnya naik berapa derajat ini? Naik 2 derajat. 37,5 ke 39 naik berapa derajat? 1,5 derajat, Nes. Ya, 1,5. Berarti ditambah 15% ya, Nes, ya? Ya. Berarti tadi 1600 ditambah 15%, ada kebutuhan cairannya 1840 ml. Berapa Kebutuhan totalnya? 1840 ml. Ya, penghitungannya tadi yang awal kan 1600 ya sebelum ditambahkan demam ya. Iya, Ners. Kemudian ditambahkan demam naik 1,5 derajat dikalikan 10% ya, dikalikan 1600. Penambahan cairannya karena demam berapa penambahannya aja? Oh, berarti pakai yang 10% ya, Ners? Bukan 15%. Enggak. Setiap naik 1 derajat itu dikalikan 10%. Karena naiknya 1,5 berarti 1,5 kali 10 berarti kenaikannya 15%, betul. 15 ya, 15. Dikalikan Berarti untuk dengan dikalikan 15%. ya 15%. Hasilnya 1840. Ya, 1840. Untuk Kemudian yang kebutuhan cairan yang kecepatan pemberian cairannya itu berarti hasilnya 25,5, Ners. ya
Caranya berapa tadi 1840 140 kalikan dikalikan 20 20, oke, bagi dibagi 24 kali 60. 24 dikalikan 60. Saat saya cek. 24 kali 60. Ya, dibagi, iya 25 tetes per menit, 26 lah, 26 tetes per menit ya. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau ingin didiskusikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Nah, sambil menunggu pertanyaan, saya akan siapkan kuis tentang topik kita siang hari ini. 10 menit lagi ya kita kuis ya. Jam 14 lebih 15 lah kita mulai kuisnya. Sebentar saya siapkan dulu.
Baik, kita akan segera mulai untuk kuisnya. Silahkan join di alamat ini, menti.com, kemudian masukkan kode yang tertera di layar. Saya juga, saya kopikan di chat. Silakan bisa gabung melalui link yang sudah ada di chat ataupun masuk ke menti.com kemudian memasukkan kode. Silakan menggunakan nama yang sebenarnya ya. Kita tunggu sampai semuanya join. Nanti kita mulai di jam 14 lebih berapa? 14 lebih 17, 2 menit lagi. Baik, bisa kita mulai ya. Lihat dulu pertanyaannya. Ah, maaf. Waktunya terlalu cepat ya seperti. Lupa saya belum setting waktunya. Ya, jawabannya adalah 1210 mili per hari. Sebentar, saya setting untuk waktunya agar lebih lama dulu ya untuk setiap soalnya.
Untuk yang menti.com tadi saya agak susah untuk men-setting waktunya untuk memperlama durasinya. Jadi silahkan kita menggunakan Quizizz saja untuk kuisnya. Silahkan join ke Quizizz dan memasukkan kode yang tertera di layar. Saya kopikan juga di link di chat ya.
Oke, selamat pada 3 terbaik ya dari kuis kita hari ini. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Izin bertanya, Ners. Ya, Kalau silakan. kalau misalkan berat badan anaknya itu di bawah 20 itu gimana ya cara ngerjainnya? Kurang dari 10 atau kurang dari 20? Eh, kurang dari 20 sih sebenarnya, tapi kalau kurang dari 10 juga gimana? Kalau kurang dari 10 langsung dikalikan. Misalkan berat badannya 8, ya 8 kali 100. Jadi hanya 800. Kalau berat badannya kurang dari 20, misalkan berapa? 15. Berarti kan 10 dikalikan 100, 5 dikalikan 50. Jadi 1250. Tapi kalau berat badannya kurang dari 10, misalkan 8 kilo, ya 8 kali 100. Hasilnya 800 gitu. Oh, oke, baik, Ners. Makasih. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih, Nas.